mengawali pelajaran dulu bersama, tolong dipimpin doa ketua kelas. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, adakah sampah di situ? Oh, enggak ada. Ya. Oke, bagus. Ya. Sekarang coba rapikan baju kalian kalau ada yang belum rapi, terus cek semuanya. Atribut sudah semua ya? Nah, bagus. Kalau sudah seperti itu, silahkan duduk kembali. Kalian sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus sekali ya. Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ya. Ya, bagus. Bagaimana tadi malam sudah belajar belum? Ya. Oke, karena memang anak yang rajin sekali ya. Oke. Sekarang untuk memberi semangat teman-teman kalian yang mungkin masih belum bersemangat, tolong ketua kelas pimpin yel-yel kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu lebih semangat. Silakan di depan kelas. TJKT 1 T J K T. Yes. Terima kasih Mas, silakan duduk kembali. Saya akan memberikan sebuah motivasi supaya kalian itu nanti di masa depan itu lebih cerah dan berbeda lebih bagus lagi. Ya. Jadi Pak Ridho punya dua pensil di sini. Dua pensil di sini, ada pensil yang sudah diasah dan ada pensil yang masih belum diasah atau tumpul. Nah, menurut kalian kalau punya dua ini pilih yang mana? Oke, yang sudah diasah, bagus sekali. Karena kenapa? Karena yang sudah diasah ini berarti sudah memiliki ilmu di dalamnya ya, sudah siap dipakai ya. Sedangkan yang masih tumpul itu belum siap dipakai atau masih ilmunya belum ada sama sekali karena belum diasah ya. Nah, jadi juga seperti kalian, sama dengan kalian. Kalau kalian ilmunya belum diasah, maka kalian belum siap untuk menjadi anak yang untuk berguna bagi bangsa dan negara. Itu pesan dari Pak Ridho untuk kalian, khususnya nanti untuk kedepannya ya. Itu ya. Terima kasih semua. Baiklah, untuk mengawali pelajaran saya akan memberikan kalian sebuah materi, yaitu menulis puisi dengan teknik akrostik yang bertema kegiatan sekolah. Tapi sebelumnya saya akan Pak Ridho akan memberikan apakah tujuan kalian untuk mempelajari ini dan juga manfaatnya juga ya. Capaian pembelajaran kalian untuk hari ini apa? Nah, kan? Ya, oke. Ini capaian pembelajaran untuk kali ini adalah tentang ini. Kalian nanti diharapkan mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan juga untuk mempresentasikannya dan serta menanggapi hasilnya yang berupa informasi fiksi non fiksi, itu bisa berupa sastra juga fiksi ya, secara kritis dan etis ya. Jadi di sini ini capaian pembelajaran yang akan kalian tempuh nanti. Nah, fokusnya tujuan pembelajarannya apa? Ya, tujuan pembelajaran atau indikator keterima kompetensinya adalah kali ini itu kalian diharapkan dapat menguraikan unsur pembangunan puisi ya. Jadi puisi itu termasuk juga teks fiksi ya kan? Bukan non fiksi. Kalau non fiksi itu seperti berita, seperti negosiasi, itu teks non fiksi ya. Nah, fiksi berarti bisa berupa sastra dan cerita yang tidak nyata gitu. Nah, tujuan pembelajaran kalian ada pertama, dapat menguraikan unsur pembangun puisi dengan tepat dan mandiri. Kemudian yang kedua, dapat memilih kosakata bahasa Indonesia yang tepat di dalam menulis puisi dan juga dapat mencipta satu bait puisi dengan tema kegiatan sekolah itu. Nah, kemudian manfaat pentingnya kompetensi yang nanti akan kalian capai itu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya yang berhubungan dengan puisi adalah
kalian diharapkan dapat memberikan ketajaman perasaan, ya. Karena kalian waktu membuat puisi itu perlu adanya ide yang perlu kalian gali, ya. Jadi perasaan kalian perlu ketajaman. Kemudian dalam menuangkan ide menulis sastra, ya. Jadi khususnya puisi, ya, sastra puisi, sehingga kalian dapat memiliki kehalusan budi pekerti. Itu manfaat yang perlu kalian ketahui. Oke, jadi setelah kalian melihat tujuan, manfaat, dan capaian pembelajaran kali ini, kalian nanti bisa Pak Rindarto perlihatkan garis besar pembelajaran hari ini, yaitu apa saja yang kalian pelajari hari ini. Nah, ini yang pertama itu ini ada pendahuluan, nanti sudah disebutkan tentang capaian pembelajaran, tujuan, dan manfaat. Nah, nanti kemudian apa yang perlu kalian pelajari, yaitu intinya apa, tentang menentukan tema dalam membuat puisi, khususnya puisi dengan tema kegiatan sekolah nanti bisa kalian buat. Kemudian mengamati cara membuat puisi akrostik, karena nanti fokusnya kalian adalah membuat puisi dengan teknik akrostik, dan menyusun puisi akrostik dengan bantuan alat peraga, yaitu payung dan kartu akrostik Rindarto. Ini maksudnya apa, nanti saya jelaskan. Dan menyajikan hasil puisinya, kemudian menanggapi dari teman yang lain, lalu kemudian melakukan evaluasi atau istilahnya tes pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Ditutup dengan menyimpulkan hasil pembelajaran pertama, ya. Kemudian melakukan refleksi yang kalian sudah pelajari. Kemudian nanti yang terakhir melakukan tugas tindak lanjut. Nanti untuk misalnya untuk tugas di rumah dan sebagainya, ya, itu. Ini garis besar untuk hari ini. Waktu minggu kemarin Pak Rindarto sudah menjelaskan materi tentang membaca puisi, ya kan? Ya enggak? Ya. Nah, sekarang itu belajar untuk materi menulis puisi, ya kan? Yang kalian ketahui waktu membaca puisi itu, ya. Kemudian sekarang menulis puisi, saya ingin tahu apakah salah satu dari kalian ini sudah pernah menulis puisi? Nah, coba siapa yang sudah? Oh ya, puisi apa yang sudah kamu tulis, Mas? Temanya? Saya pernah menulis puisi tentang nasionalisme, Pak. Oke, nasionalisme itu bagus karena kalian anak muda itu memang perlu sifat nasionalisme yang perlu ditanamkan, ya. Gitu. Siapa lagi yang pernah menulis puisi? Oh, apa tema puisi yang pernah kamu tulis, Mas? Saya pernah menulis puisi bertema kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah, ya, bagus. Berarti ini menunjukkan kamu memang anak yang rajin sekali, ya. Ya, bagus sekali itu. Ya, oke. Ya, tadi sudah saya tanya tentang siapa saja yang pernah menulis puisi, ya, waktu SMP itu, ya. Nah, sekarang saya ingin tahu, kemarin kan sudah saya bahas tentang membaca puisi. Di dalamnya itu ada pengertian puisi juga. Tolong sebutkan pengertian puisi itu apa, ya? Siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak Asti. Silakan. Puisi adalah karya sastra yang mempunyai kalimat singkat, padat, indah, dan menarik. Oke, ya, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Oke, jadi pengertian puisi itu seperti ini. Puisi itu yaitu adalah hasil karya sastra yang mempunyai kalimat yang singkat, padat, dan indah serta menarik. Ya, bagus sekali tadi. Mbak Asti sudah paham. Jadi yang kemarin sudah saya ajarkan masih ingat berarti. Nah, sekarang kita ke tentang membangun unsur pembangun puisi. Apa saja itu? Yaitu tema, kemudian ada peribahasa di dalamnya, ada juga perumpamaan atau majas, ya, kata kiasan, dan juga ada pilihan kata atau diksi. Karena kalau kalian memilih menulis puisi itu harus memakai kata-kata yang tepat. Kalau tidak tepat nanti puisinya tidak menarik, kan? Nah, juga ada citraan. Nah, citraan itu apa? Citraan itu semacam suatu bayangan di mana nanti itu menunjukkan bahwa puisi itu ada di sudut pandang apa. Misalnya, itu termasuk di dalamnya penginderaan. Jadi citraan itu penginderaan atau ada semacam rasa yang ada dalam puisi. Contohnya, angin dalam kalimat dalam puisi itu ada contoh citraan. Angin sepoi membelai rambutku. Nah, itu salah satu penginderaan atau citraan. Itu berarti termasuk citraan apa? Karena dalam puisi ada citraan namanya pendengaran, ada citraan penglihatan, ada citraan peraba, dan ada citraan penciuman.
Nah, jadi yang Pak Rindato contohkan tadi itu kira-kira termasuk citraan apa? Membelai rambutku. Membelai berarti kalau manusia itu membelai itu yang terasa apanya? Benar. Jadi termasuk indera apa tadi? Perasaan ya, bukan indera penglihatan ya. Nah, tapi misalnya satu lagi, contohnya bulan tersenyum kepadaku. Nah, itu termasuk indera atau citraan apa? Penglihatan. Kenapa? Ayo. Ya, karena kalau ada orang tersenyum mesti kamu melihatnya dengan mata ya, bukan dengan telinga ya kan. Kalau orang tersenyum bisa dilihat dengan mata atau penglihatan ya. Jadi itu termasuk citraan penglihatan. Ya, itu ya. Itu contohnya. Kemudian ada juga amanat atau pesan yang terkandung di dalam puisi dan juga ada rima atau persamaan bunyi. Itu biasanya disebut saja itu ada di kata di akhir baris tiap bait gitu ya. Oke, ini unsur pembangun puisi. Kemudian saya lanjutkan lagi ke berikutnya adalah cara menulis atau langkah-langkah menulis puisi. Ini secara umum ya, dengan berbagai teknik. Ya. Secara umum menulis puisi dengan berbagai teknik, ya, baik itu yang rumit atau sukar, sampai ke menulis puisi dengan teknik yang paling mudah. Ya. Nah, kemudian ini pertama caranya adalah menentukan tema. Ya. Tema itu bisa ditentukan tergantung nanti kalian misalnya kalau di sekolah, misalnya ingin menulis puisi tentang sekolah, berarti temanya tentang sekolah. Kalau ingin menulis puisi tentang tentang keluarga, berarti temanya keluarga dan sebagainya. Nah, ini termasuk menentukan tema dulu. Ya. Kemudian mengelompokkan tema jadi topik atau kalimat yang lebih rinci. Ya. Jadi misalnya nanti satu baris itu nanti kalimatnya apa itu dirinci. Ya. Seperti tadi rinci angin sepoi membelai ya. Jadi lebih rinci lagi. Lebih panjang lagi ya. Itu mengelompokkan tema jadi beberapa topik nanti. Nah, memilih diksi atau kata sesuai dengan topik. Ya. Jadi kalau pilihan kata kurang tepat, maka nanti hasil puisinya tidak bagus. Ya. Misalnya kata melihat saja itu banyak maknanya. Ya. Yang mirip dengan kata melihat banyak sekali seperti melotot, ya kan? Ada juga melirik, ya, dan sebagainya. Memandang, ya, itu semua termasuk kata melihat. Ya. Tapi kalau yang pas untuk puisi kalian itu yang mana? Ya, tentu saja yang menarik, ya kan? Tidak mungkin saya melotot si dia. Nah, itu kan berarti tidak menarik atau tidak indah. Nah, maka perlu pilihan kata yang tepat untuk membuat puisi yang lebih indah atau lebih menarik. Ya kan? Jadi diksi yang tepat itu perlu. Kemudian merangkai kalimat menjadi sebuah kalimat yang menarik atau bahasa yang indah. Nah, jadi setiap baris itu disusun menjadi sebuah kalimat yang indah. Nah, kemudian yang terakhir itu menentukan inti atau makna dalam isi puisi. Ya. Kalau nanti tadi temanya itu tentang sekolah, berarti nanti isinya maknanya itu berupa tentang anak sekolah yang rajin, anak sekolah atau tentang anak sekolah yang pintar dan sebagainya. Itu ada makna atau isi di dalam puisi itu. Nah, ya, tergantung nanti temanya apa. Oke, ini tadi cara menulis puisi ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah ya ini tentang teknik yang digunakan dalam menulis puisi. Pak Nindata menggunakan teknik ini akrostik itu karena teknik akrostik itu termasuk dianggap cara untuk menulis puisi yang paling mudah. Ya. Jadi teknik menulis puisi yang agak atau paling mudah itu contohnya salah satunya menggunakan teknik akrostik. Sebenarnya banyak sekali teknik, tapi yang mungkin yang dianggap mudah ada salah satunya ini akrostik. Ya. Teknik akrostik dalam menulis puisi itu maksudnya apa? Yaitu teknik penulisan puisi dengan menggunakan nama, kunci atau singkatan atau akronim ya, singkatan yang ditulis secara vertikal. Vertikal dari atas ke bawah bisa. Mungkin bisa dari bawah ke atas. Ya, tergantung nanti kalian menulisnya bagaimana. Nah, sedangkan jenis puisi dengan teknik akrostik itu misalnya akrostik kata itu berarti satu huruf jadi satu kata. Ya. Jadi misalnya ada huruf G, ya. G berarti jadi satu kata.
bukan hilang, tapi hilang itu kan nama. Gejolak, nah. Atau A jadi angin, angin, nah, itu sudah satu kata, ya kan? Jadi satu huruf jadi satu kata. Nah kalau akrostik baris yaitu satu huruf jadi satu lari atau baris, satu huruf jadi satu lari. G jadi gejolak jiwa terasa merana, jadi satu baris, ya kan? Nah, dari satu huruf jadi satu baris. Nah, kemudian akrostik bait berarti satu huruf jadi satu bait. Dari huruf G tadi jadi satu bait, tidak hanya satu baris tapi satu bait, berarti bisa 3 atau 4 baris. Tapi awal mulanya adalah satu huruf tadi G tadi kan. Itu contoh puisi akrostik. Nah, ada juga double akrostik yaitu vertikal. Ya seperti misalnya Gilang, kata Gilang atau Rendrarto, ya. Gilang itu berarti G-I-L-A-N-G, ya berarti G-nya itu nanti dikembangkan menjadi satu kalimat, satu baris, I-nya satu baris lagi, dan seterusnya sampai huruf terakhir. Ya. Itu namanya double dari susunan dari vertikal ke bawah. Kemudian kalau akrostik terbalik itu berarti balikannya menyusunnya dari bawah ke atas. Jadi Gilangnya G-nya di bawah, bukan di atas. Ya. G di bawah terus I, L terus ke atas. Itu namanya akrostik terbalik. Ya. Dan kemudian diberi tanda dengan tanda kurung, dalam kurung. Jadi dalam huruf yang dimaksud untuk memudahkan membaca menemukan akrostik dalam puisi. Ya. Jadi huruf G-nya itu di tengah. Jadi ada baris, tapi ada G di tengah itu yang dari awalnya itu memang membuat puisinya dari G itu. Gejolak itu tadi, gejolak, G, gejolak, tapi kata gejolak itu di tengah. Yang di awalnya masih ada kata lagi, yang di akhir masih ada. Makanya diberi tanda dalam kurung, G-nya diberi dalam kurung. Karena itu awal mula dibuatnya puisi satu baris itu. Ya. Itu namanya akrostik tengah. Nah, nanti kalian kalau membuat puisi, terserah mau menggunakan yang akrostik apa tekniknya, kalian pilih sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini tadi tentang teknik akrostik. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Contoh puisi akrostik. Nah, ini contoh puisi akrostik yang sudah jadi. Ini dari contoh dari apa? Yang penciptanya ada Rindi ini. Ya. Dan kemudian judulnya ada Sahabat Kelasku. Ya. Nah ini hasil dari pembuatan puisi dengan teknik akrostik. Kalau ini dari atas ke bawah, ya kan? Ini berarti menggunakan akrostik apa tadi ya? Siapa yang tahu? Akrostik terbalik atau akrostik yang double akrostik atau akrostik di tengah? Siapa yang tahu tadi? Akrostik yang dari vertikal ke bawah itu namanya apa tadi? Double akrostik, ya kan? Nah, kalau R-nya ini dari bawah, jadi R, Y, N dari ke atas, jadi yang paling atas itu huruf O. Itu namanya akrostik terbalik. Ya. Nah itu, jadi diingat-ingat nanti. Oke, ini contoh puisi akrostik yang berupa jenisnya akrostik double akrostik tadi. Oke, terus kemudian saya lanjut lagi ke berikutnya. Ya. Oke, ini contoh foto-foto dari sekolah kalian ya. Jadikan kalian ide atau inspirasi untuk membuat puisi akrostik dengan tema kegiatan atau sekolah kalian. Nah, ini salah satunya. Ini jadi sebuah rangsangan atau inspirasi untuk membuat puisi, jadi sebuah ide ya. Gambar-gambar ini ya, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ya. Oke, jadi selesai itu sudah selesai tentang materi hari ini, yaitu menulis puisi akrostik. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, oke, ya, bagus. Kalau tidak ada, sekarang kalian saya beri tugas untuk membuat puisi akrostik ya. Masing-masing bisa menyiapkan nanti idenya bagaimana. Temanya jelas
saya tentukan, Pak Rinda tentukan, yaitu seperti tadi kegiatan atau tentang berhubungan dengan sekolah kalian. Ya, itu ya. Nah, sekarang Pak Rinda itu akan memberikan suatu yang menarik pada kalian. Jadi kalian memang saya membuat puisi akrostik ya, dengan tema kegiatan sekolah. Ya. Tapi cara membuat puisi akrostik kalian tidak secara manual yang konvensional ya, dibuat di kertas dan sebagainya, tidak. Nah, saya ajak kalian untuk bermain sedikit. Nah, ya. Jadi membuat puisi akrostik dengan bantuan alat peraga. Sudah saya siapkan alat peraga di luar, Pak Rindarto sudah siapkan alat peraga di luar yang merupakan media untuk membuat puisi akrostik nantinya ya. Nah, nanti kalian saya ajak untuk keluar yang dengan bergantian ya, tentu saja tidak semuanya. Nanti untuk melihat di situ ada payung akrostik dan juga kartu akrostik Rindarto di situ. Yang membuat ada Pak Rindarto sendiri ya, untuk kalian semua. Nah, dalam kartu akrostik Rindarto nanti kalian bisa memilih salah satu kartu sesuai dengan nama kalian. Misalnya Gilang namanya, huruf depannya berarti apa Mas? G. Berarti nanti Mas Gilang bisa memilih kartu yang abjadnya G. Kemudian nanti di situ kartu itu di baliknya ada barcode. Nanti bisa kalian siapkan smartphone kalian atau HP kalian untuk men-scan barcode tersebut ya. Kemudian kalian kalau sudah masuk ke barcode itu nanti kalian temui sebuah lembar kerja ya untuk mengerjakan puisi yang sudah kalian siapkan nantinya ya. Tentu saja dengan teknik akrostik sesuai dengan nama kalian saja. Ya. Saya khususkan aja, jadi tidak usah panjang-panjang membuatnya. Saya khususkan untuk membuatnya itu satu bait saja. Jadi berarti satu kata atau satu nama saja ya. Kalau namanya 3 kata berarti kan terlalu panjang, saya khususkan hanya satu kata saja ya. Paham ya semua ya? Oke, ya bagus. Sekarang tolong maju ke depan 3 orang. Yang pertama dulu, Salsa 1. Kemudian siapa lagi nih ya? Asti 1. Silakan, satu lagi. Siapa ini ya? Siapa ini ya kira-kira? Winda. Silakan maju. Ya. Oke, sekarang grup putri silakan berlomba untuk mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai media untuk membuat puisi akrostik kalian nanti ya. Ini adalah payung akrostik Rindarto yang gunanya adalah untuk tempat meletakkan kartu akrostik Rindarto sebagai media untuk membuat lembar kerja siswa atau peserta didik dalam menulis puisi akrostik. Kenapa ini disebut payung akrostik Rindarto? Karena payung ini yang membuat adalah Rindarto. Kemudian kartu akrostik Rindarto ini di sisi sebelahnya, di bawahnya ini ada barcode yang kalau di scan oleh siswa atau peserta didik nanti isinya adalah lembar kerja siswa atau peserta didik yang nanti untuk media menulis puisi akrostik ya, dan di sebaliknya ada huruf abjad ya. Ini dari A sampai Z. Ini fungsinya adalah untuk sebagai pemicu huruf, karena akrostik adalah puisi yang diawali dengan huruf ya, huruf depan atau huruf kunci ya, misalnya dari huruf kunci dari nama siswa, misalnya siswanya huruf depannya ada L, maka dia harus memilih abjad L yang sudah disiapkan di sini. Siap ya? Saya buka dulu. Silakan persiapan untuk mendapatkan lembar kerja ya, yang nanti untuk media membuat puisi akrostik ya. Dan 1, 2, 3 silakan.
Nah, silakan dipilih sesuai nama kalian, nama huruf depan kalian. Silakan di-scan barcode-nya, dan yang selesai dulu men-scan bisa langsung masuk. Berarti dia yang sudah memenangkan lomba kali ini. Ya. Silakan. Ya, oke. Ternyata yang sudah masuk dulu siapa tadi, Mas? Ya, berarti yang berhak mendapatkan hadiah adalah Asti. Ya. Lembar kerja ya. Nah, oke. Kalau sudah mendapatkan lembar kerja, silahkan kalian ide kalian, temanya. Atas waktu sekitar 15 menit harus jadi. Di situ. Silahkan. Mulai dari sekarang. Pak, ini puisinya 1 bait atau 2 bait? Oh, itu 1 bait saja. Jadi 1 kata berarti 1 bait saja ya. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Iya. Yang mungkin yang bisa yang maju adalah Mas Agus Martin. Silakan maju. Coba presentasikan hasil karyamu, hasil karya puisi akrostikmu di depan, Mas. Silakan. Judul puisi, Keindahan Alam Indonesia. Merasakan negeri keindahan agar bersyukur kita kepadanya. Rumpuh kisahnya kini, tapi hasrat kau selalu digenggam. Indonesia, negeri katulistiwa, nestapa yang kian membuncah. Terima kasih, tepuk tangan semua. Ya. Coba sebelum Agus ini kembali ke tempatnya. Oke, sebelum Martin kembali ke tempatnya, tolong salah satu menanggapi, mengapresiasi puisi yang disampaikannya, Mas Kevin. Apakah menurut kamu puisinya itu bagus atau tidak? Wah, bagus. Oh, iya. Oke, itu salah satu apresiasi dari temanmu bahwa puisimu memang bagus sekali untuk dipresentasikan. Ya, sekali lagi tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempatnya. Setelah selesai mempresentasikan hasil karyamu semua, ini untuk sebelum mengakhiri pelajaran, saya ingin tahu kalian sudah paham materi tentang menulis puisi ini enggak ya untuk kali ini. Untuk itu silakan kalian buka link yang Pak Nindarto share ke grup kalian di WA ya. Itu dibuka, silakan dikerjakan tes pengetahuan atau penilaian pengetahuan tentang materi puisi kali ini. Ya, silakan dibuka dan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Pengetahuannya sudah selesai semua ya? Ya. Oke, kalau sudah semua, mari kita lihat hasil kalian yang sudah kalian kerjakan.
Nah ini ternyata di sini ada yang nilainya sangat baik ya. Ada yang nilainya sangat baik dan juga ada yang baik. Dan ternyata yang nilainya kurang tidak ada. Untuk itu tepuk tangan semua. Oke, untuk tes pengetahuan sudah selesai. Kita lanjutkan ke kesimpulan ya untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ungkapkan untuk bersama-sama ya. Kira-kira untuk materi kali ini kesimpulan yang pertama tentang pembelajaran ini kita membahas tentang apa ya? Siapa yang tahu? Silakan, Mbak. Cara menulis puisi dengan teknik akrostik. Ya. Terus mungkin simpulan yang berikutnya selain cara menulis puisi dengan teknik akrostik, siapa yang bisa menimbulkan? Ya, Mas. Cara dan langkah-langkah membuat puisi akrostik. Ya, oke. Jadi yang kedua benar jadi cara membuat atau langkah-langkah membuat puisi akrostik. Oke, sebelum kita tutup pelajaran, saya ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan, tapi ini bukan penilaian ya, bukan penilaian untuk dimasukkan ke penilaian, tapi ini hanya untuk pengetahuan kalian saja. Ya. Coba kalian itu dibantu untuk menjawab beberapa pertanyaan refleksi ini. Ya. Coba kalian lihat di sini, ini ada beberapa pertanyaan refleksi. Ya, ya ada empat pertanyaan refleksi. Yang pertama, kalian lihat di sini ya. Setelah pembelajaran hari ini saya mengerti tentang, siapa yang tahu? Ya, Mbak. Ya, silakan Sasa. Cara menulis puisi dengan teknik akrostik. Ya, bagus. Jadi setelah pembelajaran ini saya mengerti tentang cara menulis puisi dengan teknik akrostik. Ya, benar. Nah, setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya bisa, siapa yang tahu? Ya, Mas, silakan Setio. Saya bisa menulis puisi dengan teknik akrostik. Ya, bagus sekali. Jadi kamu hari ini telah belajar apa supaya bisa apa? Bisa menulis puisi akrostik. Ya, benar. Bagus. Terus rasa hati saya setelah menerima pembelajaran hari ini yaitu ya, silakan, Mbak. Saya bisa menulis puisi dengan teknik akrostik. Bagus sekali ya. Itu jadi hari ini kamu bisa menulis puisi akrostik, maka kamu bisa bangga dan senang ya gitu. Yang terakhir, setelah mendapat pelajaran hari ini yang saya lakukan selanjutnya adalah siapa yang tahu? Oke, Mas Agung. Menulis puisi dengan teknik yang lain. Oke, bagus. Jadi misalnya Agung mau menulis puisi dengan teknik lain akrostik, misalnya teknik replikasi dan sebagainya ya. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa menulis puisi itu bisa menggunakan berbagai macam teknik ya. Baik yang paling mudah sampai yang paling rumit ya. Oke. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, karena ini sudah siang sekali ya, sudah siang ya. Mau berganti pelajaran yang lain, maka untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran silakan ketua kelas memimpin doa penutup pembelajaran kali ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dan kita jumpa lagi di pertemuan mendatang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.